Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka ghinanin nas ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita. Pagi hari ini dapat membuka aktivitas harian kita dengan kebaikan dan kesolehan. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan amal baik kita untuk dunia dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian pagi hari kita dengan tema Sirah Nabawiyah pada subjudul Amul Husni atau yang disebut dengan tahun duka cita. Huzni pakai zai, tidak pakai sin. Kalau husni baik, kalau huzni duka cita. Dulu ada sahabat Nabi namanya Hazan. Nabi perintahkan ganti nama kamu Hasan, karena Hazan itu artinya duka cita. Dan perjalanan ke Taif. Tahun duka cita ini karena Nabi SAW kehilangan dua orang yang beliau cintai. Beliau cintai bukan hanya karena faktor kekerabatan, kekeluargaan, dan kepribadian, tapi karena dua orang ini sangat besar pembelaannya terhadap Islam. Sekalipun tidak bersegera atau tidak masuk ke dalam ajaran Islam, tetapi pembelaannya sangat besar yang dilakukan oleh dua orang ini. Salah satu diantaranya Abu Talib. Abu Talib ini dengan wibawanya, dengan kehormatannya, dengan ketokohannya, dengan kekuasaannya, dia memberikan jaminan perlindungan kepada Rasulullah dalam berdakwah. Saya tidak izinkan orang Quraisy nyolek keponakan saya. Itu namanya orang yang memberikan pembelaan terhadap dakwah dengan kekuasaannya. Kita apresiasi kalau ada penguasa dan pejabat memberikan jaminan perlindungan pada dakwah dengan cara kekuasaannya. Jangan sampai sudah mantan baru bicara tentang dakwah. Mestinya ketika dia menjabat, ketika dia berkuasa, saya tidak izinkan yang nyolek para ulama. Begitu mestinya. Sebagaimana Abu Talib ketika orang-orang Quraisy menekan Nabi SAW, lalu disampaikan kepada Nabi SAW, kata Nabi, kalau orang-orang Quraisy itu bisa meletakkan bulan di tangan kanan, matahari di tangan kiri, agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, saya tidak tinggalkan, wahai paman, sampai saya menghadapi ajal atau dakwah ini menang. Maka kata pamannya, mulai hari ini tidak akan aku izinkan orang Quraisy nyolek keponakanku. Gitu. Itu pejabat tokoh yang memberikan pembelaan terhadap dakwah.
Ini yang diapresiasi oleh Rasulullah SAW sehingga Nabi merasa kehilangan sekali. Adapun Khadijah bukan hanya menjadi istri beliau, Khadijah ini memberikan perlindungan terhadap dakwah dalam finansialnya. Dia pebisnis, dia orang kaya, habis kekayaannya untuk dakwah. Kalau kaya untuk kaya mah biasa, ada Korun lebih kaya lagi, kekayaannya dipamerkan itu biasa, itu gak ada manfaatnya, gak ada untungnya, dan kita gak boleh iri. Tapi kalau ada orang kaya dengan kekayaannya dia memberikan pembelaan terhadap dakwah, baru kita boleh iri, kita apresiasi. Khadijah kekayaannya habis untuk dakwah. Para sahabat mereka orang-orang kaya tapi membiayai dakwah. Abu Bakar kaya membiayai keluarga Nabi sampai Nabi wafat. Abdurrahman bin Auf membiayai kesejahteraan kaum muslimin. Utsman bin Affan membiayai proyek dakwah. Apa saja yang disebutkan oleh Nabi dia biayai, walaupun dalam jumlah yang sangat besar. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lain yang kaya, mereka semua kekayaannya untuk membiayai dakwah, seperti yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Maka buat kita, kalau ada orang kaya biasa itu nggak perlu kita iri, itu biasa. Yang harus kita irikan, ada orang kaya habis kekayaannya buat dakwah. Saya apresiasi Ibu Aisyah dari Jawa Timur. Dia jual hotelnya untuk bangun pesantren Al-Quran. Dia buka tabungannya, habis tabungannya untuk membiayai panti asuhan anak yatim. Dia modali para ustadz, dibuatkan satu klaster para ustadz di Jawa Timur. Baru yang seperti itu kita boleh iri. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua orang yang sangat berarti dalam kehidupan dakwah Rasulullah SAW karena mereka memiliki banyak jasa. Yang membuat Nabi sedih adalah ketika Abu Thalib wafat. Abu Thalib tidak bersegera ikut dalam barisan Islam. Dia lebih memilih pendirian dan sikap terhadap ajaran nenek moyang. Ini yang membuat Nabi SAW bersedih hati, sehingga disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Ini yang membuat beliau bersedih. Kenapa orang yang membela dirinya dalam berdakwah Islam, ketika ditawarkan masuk Islam, dia lebih memiliki keyakinan ajaran nenek moyangnya. Dua orang ini sangat berarti dalam dakwah Rasulullah SAW, sehingga ketika dua orang itu wafat, Nabi berduka cita, dan tahun itu disebut oleh Nabi tahun duka cita. Maka Nabi perlu backup, Nabi perlu pendamping yang membuat dukungan terhadap dakwah. Mekah tidak mendukung, tidak kondusif buat dakwah. Para sahabat yang sudah diutus ke Habasah juga tidak kondusif untuk melindungi dakwah. Maka Nabi SAW mulai melirik tempat-tempat yang diperkirakan bisa memberikan perlindungan kepada dakwah. Nabi melirik tempat itu adalah Taif, sehingga Nabi berangkat ke Taif. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Mekah ke Taif itu kurang lebih sekitar 63 km, Jakarta Cisarua. Dan tempatnya mirip-mirip dengan Cisarua. Jalanan menuju Taif, Masya Allah pemandangannya. Wow, ini seperti
mirip-mirip puncaknya lah gitu. Ya, puncaknya Mekah. Ini dulu tahun 2000 saya mengunjungi ini harus dengan izin permit. Kalau sekarang silakan boleh, karena banyak sekali travel yang mengajak ziarah ke Taif, rihlah ke Taif. Nah, kira-kira modelnya seperti ini Taif ini. Di musim hujan seperti saat sekarang ini, pemandangannya hijau, tidak seperti batu-batu ini. Nah, ini kota Taifnya di atas gunungnya. Taif merupakan sebuah kota. Ini yang bulat ini restoran. Jadi kalau mau lihat Taif dari tempat ketinggian, ini restoran yang tertinggi di Taif. Dia bisa muter tuh. Nah, jadi kalau masuk ke sini 1 jam, bayar sekian dolar, nanti makan di atas tuh yang muter itu bulat. Kita bisa menyaksikan Taif dari 360 derajat. Ya, semua Taif kelihatan dari sini. Sejarah yang menjadi salah satu dari 3 kota peradaban di Jazirah Arab selain Mekah dan Madinah. Taif menyimpan sejarah yang sangat penting karena kota ini menjadi pusat perdagangan dan peradaban maju di masanya, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini Masjid Taif. Saya waktu itu datangnya dengan mahasiswa, tidak ada mutawif. Jadi teman mahasiswa yang mengajak ke Taif. Kalau jamaah sekalian datang ke Taif, ini tipsnya dari saya. Saya datang ke Masjid Taif ini, saya temui imam Masjid Taif, saya tanya, "Ya Imam, dulu di mana Nabi dilempari batu oleh orang-orang Taif di Taif ini?" Cemberut aja tuh imam tuh, nggak mau jawab. Kata teman-teman mahasiswa, "Ustadz, jangan nanya itu pertanyaan sensitif. Orang Taif tuh kalau ditanya begitu, ingat nenek moyang mereka dulu menolak dakwah Nabi. Kalau mereka nenek moyangnya dulu menerima dakwah Nabi, Taif jadi kota suci. Tapi karena menolak, akhirnya Taif tidak jadi kota suci." Nah, ketika diingatkan di mana dulu Nabi dilempari batu, merengut aja imamnya itu. Kata mahasiswa, "Ustaz, jangan nanya itu, pertanyaan itu sensi buat mereka." Ini di Masjid Taif, masjid terbesar di Taif. Dan diutus menjadi nabi. Karenanya tidak mengherankan jika kota Taif menyimpan banyak peninggalan arkeologi bernilai sejarah, baik sebelum atau setelah diutusnya nabi. Taif terletak sekitar 80 km di sebelah tenggara Mekah dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan. Kota ini memiliki hawa sejuk sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat istirahat dan pariwisata di musim panas. Lokasinya yang terletak di lereng pegunungan Sarawat membuat udara Taif terasa sejuk karena berada di lembah antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hadam. Para raja dan kerabatnya banyak membangun tempat-tempat peristirahatan di kawasan ini, sehingga Taif juga digelari dengan Qaryatul Mulk yang berarti desa para raja. Taif menjadi sebuah kota yang tampak berbeda dengan kawasan Mekah dan sekitarnya yang terlihat tandus dan gersang dengan hamparan pasir gunung dan bebatuan. Kota Taif justru diberkahi dengan tanah subur, kendati komposisi bebatuan lebih mendominasi. Nah, ini salah satu di antara tujuan kenapa Nabi SAW melirik Taif untuk mendapatkan perlindungan, karena di sana sumber daya alamnya cukup banyak. Mekah sampai hari ini sangat tergantung pertanian dan hasil buah-buahannya dari Taif. Maka Nabi SAW mengajak Zaid bin Harisah, anak angkatnya, untuk perjalanan ke Taif.
62 kiloan. Disebutkan, ada juga menyebutkan sampai 70 kiloan. Satu hal yang membuat kita cukup prihatin, Nabi datang dari Mekah sampai ke Taif 70 km. Tapi berita kedatangan Nabi ke Taif itu sudah diketahui oleh seluruh penduduk Taif. Artinya kecepatan informasi pada waktu itu sangat luar biasa. Belum ada WA, belum ada gadget, belum ada telekomunikasi. Tapi kedatangan Nabi ke Taif itu sudah diketahui oleh orang-orang Taif. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak, semua kalangan Taif mengetahui bahwa Nabi akan datang ke Taif. Tapi informasi viralnya negatif, bahwa Muhammad akan datang ke sini memecah belah orang-orang Taif. Dia orang gila, bahaya ucapannya. Itu berita viralnya di Taif. Apa yang terjadi? Mereka semuanya menolak kedatangan Rasulullah SAW di Taif. Itu kecepatan informasinya pada waktu itu. Kita undang pengajian pakai WA, masih saja ada yang terlambat datang. Padahal teknologi kita sudah sangat hebat. Sementara pada waktu itu orang dapat informasi itu begitu cepat. Padahal Nabi pun datang ke sana bersama Zaid bin Harisah cepat, nggak berlama-lama karena berdua saja. الآن وبها الطاق يريد أن يخرج إلى الطاق. Nabi tidak mendapatkan sambutan, justru Nabi mendapatkan sambitan. Semua penduduk Taif, nggak terkecuali, yang tua, yang dewasa, anak muda, anak-anak kecil, laki-laki, perempuan, mereka menolak kedatangan Rasulullah SAW. Orang gila, pemecah belah persatuan, nggak layak ke sini. Nabi belum sampaikan maksud kedatangan mereka kepada mereka, apa tujuan Nabi ke situ. Tapi sambutan itulah yang diterima oleh Rasulullah SAW. Itu yang membuat saya bertanya kepada imam, di mana tempat ini? Gitu. Maka dalam kondisi Nabi SAW dilempari batu berdarah-darah, Nabi kemudian istirahat di areal perkebunan anggur. Saat itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fala ubali ya Rabb, nggak apa-apa ya Rabb, mereka mengusirku, orang Mekah juga mengusirku, tidak apa-apa ya Allah, asalkan engkau rela kepadaku, ridho kepadaku, fala ubali, nggak ada masalah ya Allah. Nabi SAW mengadu sedemikian rupa, rupanya menarik perhatian pemilik kebun, lalu menyuruh pembantunya untuk memberikan buah anggur kepada Nabi SAW. نصرا مني نوى. Orang Nasrani, budak penjaga kebun anggur itu namanya Adas dari Nainawa. خذها إلي. الدماء تسيل من قدميه. إنه يدعو ربه.
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. أنصح بالرحيل. الطائف لم تعد مكانا آمنا. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jadi masalah buatku asalkan engkau ridho kepadaku. Sehingga Adas menyampaikan, pergilah, Taif ini nggak layak buat kamu, nggak aman buat kamu. Nabi kemudian memakan anggur yang diberikan oleh Adas ini. Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kaget Adas. Saya nggak pernah dengar kalimat itu diucapkan oleh orang-orang sini, tapi di tempat asal saya kalimat itu sering saya dengar. Maka Nabi SAW menanyakan orang ini, siapa engkau, dari mana engkau? Saya Adas dari Ninawa. Nabi SAW melihat ini peluang dakwah. Saya Adas, saya dari Ninawa. Karena ini peluang dakwah, Nabi kemudian sampaikan, oh kalau begitu asal kamu Ninawa itu sama dengan asal saudara saya. Adas kaget, siapa saudaramu? Saudara saya dari Ninawa adalah Yunus bin Matta. Tambah kaget Adas. Kok kamu kenal Adas? Kok kamu kenal Yunus bin Matta? Kata Nabi, Yunus bin Matta Nabi, saya juga Nabi. Kaget Adas. Akhirnya Adas mencium kaki Nabi dan kemudian Adas masuk Islam. Satu-satunya orang Taif yang masuk Islam adalah Adas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peluang dari dakwah itu Nabi ambil. Apa peluangnya? Bicara tentang sosiologi. Ketika asalnya sama, dibuka asalnya. Oh berarti engkau dari saudara saya. Siapa saudaramu? Yunus bin Matta. Kok kamu kenal Yunus bin Matta? Yunus bin Matta Nabi, saya juga Nabi. Nabi kadang-kadang mengambil momen-momen peluang dakwah. Ada satu suku di Arab itu susah bicaranya, namanya suku Domdom. Dialeknya susah, orang Arab susah mencontohkan. Nabi dengerin dengan baik. Akhirnya Nabi bisa bicara suku Domdom. Ketika orang-orang suku Domdom itu bicara, Nabi timpali pembicaraannya. Orang-orang Domdom heran, kok kamu bisa ya? Saya Nabi katanya. Maka orang-orang Domdom pun masuk Islam. Suku Domdom itu kalau alif dan lam itu tidak dibaca al, tapi dibacanya am. Kemudian misalnya bicara-bicara begitu, dialeknya susah, Nabi bisa ikuti. Kata orang Domdom, kok kamu bisa? Saya Nabi. Gitu. Jadi kalau mungkin di sini ada susah yang bahasanya, Nabi bisa ikuti itu, karena dia Nabi. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Adas masuk Islam. Dan tempat Adas masuk Islam ini sekarang diabadikan oleh pemerintah Saudi menjadi Masjid Adas. Ini bisa jamaah sekalian kunjungi. Ada gang kecil di sebelah utara kota Taif, tempat Nabi dulu mendapatkan layanan diberikan buah anggur oleh Adas ini. Jalan menuju ke masjid bersejarah yang ada di kota Taif. Jalannya sangat kecil ini kalau kita perhatikan, karena ini merupakan tempat Rasulullah dulunya di saat dia dilempari batu dalam kondisi berlumur dengan darah. Maka akhirnya Rasul beristirahat di perkebunan anggur yang ada di kawasan ini. Kita saksikan sebentar lagi. Sekarang di sana tempat Rasul beristirahat ketika terluka, dibangun masjid, namanya Masjid Adas. Akan kita lihat masjidnya. Dulu pun di sini suasana perkebunan. Ini kebun anggur. Itu Ainab. Tapi kok sekarang iya kering. Oke, kita lihat. Jadi itu yang lagi diambil apa
buah tul. Ini masjidnya ya. Masjid Adas. Kan? Oke, masuk. Kita lihat dulu bagaimana masjidnya supaya tahu. Masuk ke dalam. Ini masjidnya, masjid bersejarah, disebut Masjid Adas. Sini tertulis masjid. Nah, ini masjid yang diabadikan oleh pemerintah Saudi, ada nomor registrasinya sebagai situs yang dilindungi. Jadi kalau kita datang ke Taif, kunjungilah ke masjid ini, mengambil barokah dari apa yang pernah dialami oleh Nabi. Nabi mengislamkan Adas, yaitu budak yang memelihara kebun, dan akhirnya budak ini bisa membela dirinya di Taif, dan satu-satunya orang Taif yang masuk Islam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW berdarah-darah, Nabi sampaikan, saya tidak peduli lagi ya Allah apa yang dilakukan oleh orang Taif, apa yang dilakukan oleh orang-orang di Mekah, saya enggak peduli, asalkan engkau tidak marah kepadaku, asalkan engkau ridho kepadaku. Ketika Nabi mendapatkan perlakuan yang sedemikian rupa, Jibril datang menjumpai Nabi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi meninggalkan Taif sampai ke daerah yang namanya Qarnil Manazil. Di tempat itu Jibril datang. Tidak sendirian Jibril, ditemani oleh para malaikat penjaga gunung Taif. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat ungkapan para malaikat dan penjaga gunung Taif. Malaikat itu kan gak punya nafsu, tapi melihat orang Taif memperlakukan Nabi jadi nafsu. Marah tuh malaikat. Lalu malaikat mengatakan, izinkan, kalau engkau mengizinkan, aku akan timpakan gunung Taif ini kepada mereka yang menolak dakwahmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita babak belur karena dakwah. Ada orang dengan kekuasaannya yang hebat mendekati kita. Siapa yang bikin babak belur kamu? Kasih tahu, saya akan tumpas dia. Kita pasti alhamdulillah gitu. Nabi SAW yang datang bukan manusia lagi, malaikat penjaga gunung Taif. Izinkan ya Muhammad, aku akan angkat gunung Taif ini, kutimpakan kepada mereka. Kata Nabi, jangan, mereka tidak tahu, mereka orang-orang yang tidak tahu, jangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun kemudian menyampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam kondisi seperti itu, Nabi tetap optimis. Ya Allah, kalau mereka sekarang menolak dakwahku, aku berharap keturunan mereka nanti yang akan menyeru, menerima dakwahku. Subhanallah. Seorang pendakwah, optimismenya dalam dakwah tidak boleh berkurang. Ketika mendapatkan pengusiran sedemikian rupa, dia mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang mereka menolak dakwahku, aku harapkan keturunan mereka menerima dakwahku. 10 tahun kemudian, orang Taif ini berbondong-bondong datang ke Madinah menyatakan Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
10 tahun kemudian mereka datang ke Madinah, bukan hanya 1-2 orang, ribuan orang datang ke Madinah menyatakan Islam. Lalu menginsafi kenapa puluhan tahun yang lalu mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya Taif semua penduduknya menerima dakwah Islam. Itu karena harapan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ketika itu. Coba bayangkan kalau Nabi gemes, udah Muhammad sebutkan saja apa yang kamu inginkan, kami hancurkan mereka. Kalau jawaban beliau, iya hancurkan saja mereka, habis sudah. Tapi Nabi SAW tidak mengucapkan kalimat itu. Justru Nabi SAW menyampaikan keinginannya, optimismenya, sehingga malaikat Jibril mengatakan, Shadaqa min simaka Rauf Rahim. Benar, Allah menamakan kamu Rauf. Salah satu nama Nabi Muhammad adalah Rauf. Nabi dikenal sebagai orang yang penyantun. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian melaksanakan sholat malam hari itu di Qarnil Manazil. Ketika Nabi melaksanakan sholat malam, berkumpullah para jin dari gunung-gunung Taif itu. Para jin itu berkumpul karena Nabi SAW membaca surat Al-Ahqaf. Muatan dari surat Al-Ahqaf ini disebutkan kumpulan jin itu mendengar Al-Quran, sehingga jin-jin yang datang mereka menikmati simaan Al-Quran Nabi SAW. Jadi ketika manusia Taif tidak beriman, yang beriman justru para jin itu. Datang para jin itu, mereka mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi meminta salah satu di antara jin itu untuk menyatakan Islam. Dan jin itulah yang kemudian diminta untuk mengajarkan para jin yang lain. Lalu diputus hubungannya, bahwa jin-jin yang muslim itu mereka dibina oleh jin yang ditugaskan oleh Nabi SAW dan tidak boleh memiliki hubungan dengan manusia. Jamaah sekalian, ini yang menjadi pegangan buat diri kita. Tidak ada sesuatu yang dibenarkan dalam amal Islam kita berhubungan dengan jin muslim, karena jin muslim itu dia punya dimensinya sendiri. Yang mengajarkan juga jin muslim, bukan manusia. Jangan sampai kemudian kita terpengaruh orang itu dibela oleh jin muslim. Tidak. Yang membela kaum muslimin adalah malaikat. Para jin punya kewajiban sendiri, sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat. Mereka tidak diciptakan kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak saat itu mereka diislamkan oleh jin muslim yang mendapatkan pengajaran dari Nabi SAW. Kemudian Zaid bin Harisah menanyakan, kemana kita? Kata Rasulullah, pulang lagi ke Mekah. Kita balik ke Mekah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balik lagi ke Mekah bukan karena faktor apapun, tapi karena faktor diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun kemudian pulang ke Mekah. Karena orang-orang Mekah mengusir Nabi, orang-orang Taif juga mengusir Nabi, dan berita di Mekah, beritanya fix, Nabi diusir dari Taif. Kalau bukan karena Allah, malu sekali. Di Mekah diusir, di Taif diusir. Orang Mekah dapat informasinya Nabi diusir di Taif. Nabi balik lagi ke Mekah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti berat. Tapi Nabi SAW akhirnya balik lagi, lalu mencari orang yang bisa melindungi Nabi SAW masuk ke wilayah Mekah lagi, karena mereka sudah mengetahui bahwa Nabi ditolak di Taif.
ada seorang yang bernama Mut'im bin Adi. Dia bisa memberikan suaka politik kepada Nabi. Maka kemudian Mut'im bin Adi itu mengabulkan permintaan suaka politik dari Rasulullah SAW, sehingga Nabi sebelum masuk Taif dikawal lengkap persenjataannya oleh keluarga Mut'im bin Adi untuk bisa masuk. Sehingga Abu Jahal menyatakan, "Ya Mut'im, kamu kok lengkap sekali senjatanya melindungi Muhammad ini. Karena apa? Perlindungan, bukan karena pengikut Muhammad." Maka ini sesuatu norma yang diakui oleh masyarakat Quraisy. Kalau ada seorang tokoh memberikan perlindungan, maka harus dilindungi. Sehingga kata Abu Jahal, karena dia melindungi, maka aku akan juga berikan perlindungan. Sehingga jasa yang diberikan oleh Mut'im bin Adi ini sangat berkesan di hati Rasulullah. Ketika perang Badar, Mut'im bin Adi sudah meninggal dunia. Saat itu banyak orang-orang Quraisy menjadi tawanan. Maka Nabi mengingat jasa yang diberikan kepada dirinya dari Mut'im bin Adi. Dia pun sampaikan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup kemudian berbicara kepadaku tentang tawanan perang ini, pasti ku bebaskan semuanya. Karena pernah mendapatkan jasa perlindungan dari Mut'im bin Adi. Nabi SAW tidak menutup mata atas jasa yang diberikan orang kepada dirinya, dan itu yang diajarkan oleh Islam. Jangan sampai kita tidak memandang jasa investasi yang diberikan orang pada diri kita. Begitu pula hendaknya kita juga bisa memberikan investasi kebaikan kepada banyak orang, sehingga memberikan goresan kehidupan yang sangat besar. Dalam bahasanya Imam Syafi'i, kondisi yang seperti ini disebut kasbul qulub, mencuri hati. Bagaimana kita bisa mencuri hati? Mencuri haram, tapi mencuri hati dianjurkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama, dia bisa mencuri hati. Ketika malam hari ada orang yang menyetop mobil, nggak ada yang berani karena khawatir rawan, mobilnya di stop, langsung dia berhenti. Ada apa? Mobil saya kekurangan, kehabisan bahan bakar. Punya selang nggak? Nggak ada. Punya alat untuk menumpahkan nggak? Nggak ada. Maka ulama itu buka bajunya, kemudian memasukkan bajunya ke tangki bahan bakarnya, lalu diperas, dituang ke tangki bahan bakar orang yang membutuhkan bahan bakar itu sampai selesai. Pulanglah kemudian. Siapa Anda? Hasan al-Banna. Udah nggak ingat lagi. Sampai kemudian 20 tahun berikutnya baru teringat lagi orang yang memberikan jasa. Ini investasi mencuri hati orang. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Imam Syafi'i, qasbul qulub aula min kasbil mawaqif. Mencuri hati itu harus kita dahulukan ketimbang kita menang-menangan. Jangan sampai kita merasa hebat lalu menang, itu yang membuat orang tergores. Lebih baik kita curi hatinya. Inilah yang didapat dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Amul Husni kemudian pulang dari Taif dan kembali lagi ke Mekah Al-Mukarramah. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Bila ada yang mau disampaikan dan ditanyakan, falyatafaddal masykuran.